Ketika membuat sebuah aplikasi backend, ada salah satu fitur yang cukup penting dan hampir nggak mungkin untuk teman-teman lewatkan, yaitu masalah autentikasi. Nah, apalagi aplikasi yang teman-teman buat itu bakal diakses oleh banyak orang atau bahkan mungkin cuma satu orang. Yang penting aplikasi itu perlu tahu tuh siapa yang mengaksesnya. Nah, di Golang juga sama. Untuk aplikasi yang dibuat menggunakan Golang, teman-teman juga pastinya akan menambahkan sebuah fitur autentikasi. Nah, seperti yang teman-teman ketahui ya, untuk di Golang itu kan hampir semua fitur yang ingin kita tambahkan itu perlu kita setup dari nol. Nah, termasuk fitur autentikasi ini. Nah, karena autentikasi itu merupakan salah satu fitur yang cukup berulang-ulang untuk saya kerjakan, jadi saya bikin sebuah package open source yang namanya GoAuth. Ini adalah sebuah package yang bisa teman-teman gunakan ya untuk membuat sebuah fitur autentikasi di aplikasi yang menggunakan Golang. Oh ya teman-teman, sebelum mulai saya mau infoin dulu ya, kalau misalkan nanti teman-teman mendengarkan background noise yang nggak enak di video ini, mohon dimaafkan ya karena memang ini saya recordnya di siang hari dan cukup banyak aktivitas di luar ruangan ini. Dan saya juga udah coba nge-reduce noise-nya ya teman-teman. Kalau misalkan masih tertinggal ya itu saya mohon dimaklumi aja. Thank you, selamat melanjutkan videonya. Nah, untuk package-nya teman-teman bisa cek di GitHub-nya OpenFramebox. Dan ini sekarang sudah ada di versi 2 ya teman-teman. Dan package ini tuh konsepnya adalah menggunakan strategi. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah menggunakan Nest.js, nah teman-teman mungkin sudah familiar apa itu konsep strategi ya. Nah di sini teman-teman bisa cek gimana cara penggunaannya, kemudian beberapa fitur-fitur yang bisa teman-teman gunakan ya. Dan di video ini saya mau demonstrasikan sedikit tentang gimana sih cara penggunaannya di dalam project Golang kita. Nah kita coba pindah ke VS Code terlebih dahulu. Di sini saya sudah punya sebuah project Golang sederhana. Kita punya comment, ada folder internal juga, DTO, handler, infrastruktur, middleware, dan model. Nah, kita coba pergi ke infrastruktur dulu, khususnya yang di folder authenticator. Nah ini adalah tempat di mana saya menginisialisasi package GoAuth-nya. Sebelum menginisialisasi GoAuth, kita perlu menginisialisasi token issuer terlebih dahulu. Nah, token issuer ini fungsinya untuk melakukan operasi-operasi token ya, termasuk ngebikin token, kemudian ngevalidasi token. Untuk tokennya itu akses token dan refresh token. Untuk menginisialisasi token issuer, di sini saya cukup menggunakan default token issuer. Kemudian saya masukkan app secret ya dari environment variable. Kemudian saya bisa set issuernya. Di sini saya menggunakan api.example.com dan audiensnya juga api.example.com. Setelah itu saya juga bisa ngeset expire time untuk akses token dan refresh token. Nah, di sini untuk akses token saya menggunakan waktu 5 menit ya. Untuk refresh tokennya saya menggunakan 30 menit. Nah, setelah itu saya juga bisa menambahkan extra claim. Nah, misalkan teman-teman perlu menambahkan data di dalam JWT-nya ya. Di sini contohnya saya menggunakan C1 dan C2 yang nilainya ya saya buat custom aja karena ini untuk contoh ya. Berikutnya saya juga perlu kasih tahu token issuer-nya gimana sih cara nyimpen refresh token ke dalam database-nya. Nah, di sini contohnya saya menggunakan database langsung, database transaction. Yang pertama untuk nge-save tokennya. Kemudian saya juga ngecek nih apakah ada old token yang dikirimkan. Nah kalau misalkan old token ini dikirimkan, artinya aksi yang dijalankan itu adalah nge-refresh token. Nah oleh karena itu kita perlu nge-delete si refresh tokennya. Nah berikutnya kita juga perlu kasih tahu token issuer-nya ya, gimana cara mengconvert akses token claim-nya. Nah, di sini saya ambil dari database berdasarkan subjek. Nah, subjek ini saya isi dengan ID-nya user ya. Sehingga nanti di sini saya ngambil user berdasarkan ID-nya. Kemudian saya balikan dalam bentuk authenticatable. Di sini goauth.user. Setelah itu kita juga perlu kasih tahu gimana cara ngevalidasi refresh token.
Kalau di sini contohnya saya ngambil refresh token dari database, kemudian saya juga preload usernya. Kemudian di sini saya lakukan sedikit pengecekan ya. Misalkan di sini saya ngecek tipe tokennya, kemudian saya juga ngecek expire time untuk tokennya. Kalau misalkan semuanya sudah aman, di sini saya langsung kembalikan lagi data authenticatable-nya ya. Di sini saya ambil dari user, kemudian saya tambahkan extra data di sini. Kemudian kita juga perlu kasih tahu gimana cara nge-revoke refresh token. Untuk revoke refresh token di sini cukup menggunakan fungsi delete aja yang ada di GORM. Dan itu untuk inisialisasi token issuer ya teman-teman. Sekarang kita coba lanjutkan ke local strategy. Nah, di local strategy saya juga perlu ngasih tahu si strateginya gimana cara ngevalidasi atau mengautentikasi user yang masuk. Kalau di sini saya ambil kredensialnya dari authentication parameter ya. Saya ambil username or emailnya. Kemudian saya cari di database. Nah, setelah itu saya juga lakukan pengecekan password. Ya ini proses autentikasi seperti biasa. Setelah semuanya aman, saya kembalikan datanya dalam bentuk authenticatable lagi. Berikutnya setelah local strategy, kita juga perlu definisikan JWT strateginya ya. Untuk JWT strategy, caranya malah cukup gampang lagi ya. Kita tinggal panggil aja new JWT strategy, kemudian kita masukkan token issuer yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, setelah local strategy, JWT strategy, dan juga token issuer, kita bisa menginisialisasi go out-nya dengan cara menggunakan function new dari go out. Kemudian kita set token issuer-nya dan juga kita registrasikan strategi yang sudah kita buat. Di sini local strategy dan JWT strategy. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk menginisialisasi atau men-setup package-nya. Setelahnya kita cukup menggunakan package ini dengan mudah aja sih. Kita coba cek ke bagian handler ya. Nah, di sini saya punya beberapa endpoint. Kita mulai dari yang login dulu aja. Nah, di sini untuk login caranya cukup gampang. Kita tinggal panggil aja autentikatornya. Autentikator ini adalah instance dari GoOut yang tadi udah kita inisialisasi ya teman-teman. Setelah itu kita panggil dengan fungsi authenticate and issue token pair. Nah, kita masukkan konteksnya, terus kita kasih tahu kita mau menggunakan strategi yang mana. Nah, untuk login itu kita menggunakan local strategy karena emang ya di local strategy kita nyari dia ke database dulu. Makanya di sini saya menggunakan local strategy. Kemudian untuk authentication parameternya saya isi email dan juga password. Setelah itu dia akan mengembalikan token pair ya atau error. Ya kalau error itu berarti ada yang salah ya, termasuk passwordnya salah atau username-nya salah dan lain-lain. Kalau dia nggak error, token pair-nya akan berisi access token dan juga refresh token termasuk expire time-nya ya. Di sini bisa teman-teman gunakan untuk ngirim respon ke klien. Oke, itu untuk login ya. Sekarang kita coba gimana caranya nge-refresh. Untuk nge-refresh di sini kita cukup panggil fungsi refresh token pair, kemudian kita masukkan refresh token dari klien ya. Nah, setelah itu dia akan mengembalikan token pair atau error kalau misalkan tokennya nggak valid dan lain-lain. Kalau token pairnya ada, itu kita bisa gunakan untuk mengembalikan data refresh token yang baru, termasuk akses tokennya juga ya teman-teman. Nah, kemudian gimana caranya untuk logout? Kalau logout itu kita tinggal gunakan fungsi revoke token. Nah, di sini yang di revoke itu adalah refresh token ya teman-teman. Kalau misalkan akses tokennya masih valid, sebenarnya dia masih bisa digunakan. Karena kan di sini akses tokennya kita buat menggunakan JWT, ya dia pastinya akan selalu valid kecuali si JWT-nya sudah expired. Oke, setelah ada login, logout, dan refresh token, sekarang JWT tokennya dipakai di mana? Nah, JWT tokennya itu kita pakai untuk bikin middleware, teman-teman. Nah, jadi kan kalau misalkan local strategy itu kita mengautentikasinya menggunakan email dan password, kalau JWT strategy kita mengautentikasi yang menggunakan JWT token. Makanya kita gunakan JWT strategy di middleware. Nah, di sini saya sudah masuk ke filenya middleware namanya authenticate.
Di sini ada middleware sederhana ya. Di sini saya contohnya ngecek dulu autentikatornya ada atau enggak. Kemudian saya ekstrak authorization header. Kemudian saya juga validasi sedikit. Kemudian saya panggil authenticate dari instance-nya authenticator. Kemudian saya mau menggunakan JWT strategy. Dan untuk authentication parameternya saya menggunakan token. Nah, setelah itu di sini ada pengecekan error aja untuk ngerespons statusnya yang sesuai. Setelah semuanya sudah aman ya, nggak ada error dan lain-lain. Nah, di sini saya langsung simpan aja datanya dalam bentuk lokal variable yang disimpan di request lifecycle ya. Nah, setelah itu untuk middleware-nya ya saya gunakan di handler. Nah, di sini bisa teman-teman cek untuk route yang get user sama logout itu saya gunakan middleware dan juga saya masukkan instance authenticatornya. Setelah semuanya kita setup ya, kita coba jalankan aplikasinya. Di sini saya akan menggunakan terminal dari VS Code aja. Di sini saya coba jalankan aplikasinya dulu. Oke, aplikasinya sudah jalan. Di sini ada beberapa endpoint ya, ada login, logout, refresh, user. Nah, kemudian kita coba jalankan endpointnya. Di sini saya menggunakan extension REST client ya teman-teman untuk mengirim request dari VS Code. Nah, sebenarnya teman-teman bisa pakai REST client lain ya seperti Postman, tapi di sini saya biar gampang aja. Di sini saya sudah bikin sebuah request ya. Pertama kita coba login. Emailnya rizky@example.com dan passwordnya adalah password. Nah, ini sudah saya buat ya data usernya di database. Kalau saya coba jalankan, nah maka saya akan dapat akses token, kemudian refresh token beserta expire time-nya ya untuk akses token dan refresh token. Nah, ini coba kita copy dulu. Kita simpan di sini. Oke, setelah login, nah ini kan kita punya refresh token ya. Kita coba cek ke database. Di sini kita cek apakah ada refresh token. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman cek, sorry ini nggak bisa di zoom ya. Nah, di sini ada tokennya ya, dia belakangnya 59 AE. Nah, ini harusnya sih sama. Nah, di sini 59 AE juga. Oke, ini kan kita sudah dapat akses token dan juga refresh token. Berikutnya kita coba cek menggunakan tokennya ya. Di sini saya coba kirim request untuk ambil data user. Dan ini udah dapat data usernya. Nah, sekarang kita coba refresh tokennya nih. Kita klik refresh token. Nah, ini akan dapat akses token dan refresh token baru. Nah, gimana untuk refresh token yang lama? Dia akan dihapus nih kalau misalkan kita cek lagi ke database. Sekarang kita punya 2 refresh token dan yang satunya dia sudah dihapus ya. Kalau di sini menggunakan soft delete. Jadi kalau misalkan saya coba gunakan lagi refresh tokennya, di sini misalkan saya refresh lagi dengan token yang sama. Oh sorry, ini saya copy dulu deh. Ini saya refresh lagi dengan token yang sama ya. Nah, maka dia akan error nih. Ini kebetulan responsnya nggak saya perbaikin ya. Oke, kita coba ganti refresh tokennya sama yang baru. Terus kita refresh lagi. Nah, ini akan dapat refresh token yang baru. Akses tokennya saya copy ke sini. Refresh tokennya juga. Setelah refresh token, nah sekarang kita coba logout aja ya. Klik logout. Oke, kita dapat error ya, unprocessable entity. Kayaknya ada yang salah deh. Kita coba cek dulu ke handlernya logout. Oke, di sini ternyata saya lupa kasih requestnya ya. Kita coba kasih request. Nah, di sini content type JSON.
logout. Karena logout menggunakan refresh token ya teman-teman. Kita coba jalankan. Nah, sekarang sudah berhasil logout nih. Kalau kita coba cek ke database untuk tokennya, nah, sekarang semua tokennya udah di delete ya, karena terakhir kan harusnya aktif 1, karena kita logout maka tokennya udah dihapus. Oke teman-teman, itu aja sih sebenarnya untuk demonstrasi ya terkait package go out-nya. Nah, untuk teman-teman yang tertarik nyobain package ini atau juga tertarik kontribusi, teman-teman bisa langsung cek repositorinya di github.com/openframework/goout. Nah, kalau misalkan teman-teman ketemu isu atau juga mau nambahin fitur, ya teman-teman bisa fork repositorinya, kemudian coba bikin pull request ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai ya. Kalau misalkan teman-teman masih nonton sampai selesai. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.